Saya Avandi Leonardo, biasa dipanggil Avandi. Saya adalah mahasiswa Fakultas Teknik dari Universitas Nusantara Indonesia dengan program studi Teknik Informatika dengan nomor NIM saya 02121007. Video ini saya buat dalam rangka untuk menjawab soal UTS Pendidikan Pancasila yang diberikan oleh Bapak Alexander Helotrianto. Nah, berikut ulasan soal yang akan saya jawab. Nah, saya akan menjelaskan beberapa pengertian Pancasila yang dikemukakan para ahli, dan saya akan mengambil referensinya dari buku ini, dari buku Pancasila yang ditulis oleh Michael George Prianto, Esfield M. Home. Nah, yang pertama adalah Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti sendi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Kemudian ada Insinyur Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-turun seperti abad terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila menurut Bapak Alexander Helotrianto selaku dosen mata kuliah pendidikan Pancasila. Nah, menurut Bapak Alexander, Pancasila adalah dasar-dasar kehidupan manusia bagi setiap individu, kelompok, dan golongan negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengharuskan mempercayai adanya Sang Pencipta sesuai dengan keyakinannya, memiliki rasa kemanusiaan, mewujudkan persatuan, adanya musyawarah konsolidasi, rekonsiliasi, dan berjiwa adil dalam berbangsa dan bernegara. Kemudian menurut saya sendiri adalah Pancasila itu adalah sebagai dasar pengembangan ilmu yang terbentuk dalam sikap inklusif, kemudian ada toleran dan gotong royong, dan keragaman agama dan budaya. Nah, yang ketiga itu adalah Undang-Undang 1945 telah terjadi perubahan 4 kali, yaitu di masa pasca kemerdekaan, pasca Orde Lama, pasca Orde Baru, dan pasca era reformasi. Nah, di setelah pasca kemerdekaan itu adalah kondisi negara masih belum stabil, banyak permasalahan yang belum diatasi. Bangsa Indonesia masih terus berjuang dalam menghadapi agresi penjajah Belanda untuk yang kedua kalinya ingin menguasai Indonesia. Nah, dilansir dari buku Pendidikan Pancasila, perspektif sejarah perjuangan bangsa Indonesia juga menghadapi segenap permasalahan dari dalam negeri. Presiden dalam kedudukannya tidak bisa diganggu-gugat, namun bisa dijatuhkan parlemen. Sebaliknya, sewaktu-waktu parlemen juga bisa dibubarkan presiden. Pasca proklamasi kemerdekaan, Komisi Dasar Negara dan Undang-Undang Negara dinyatakan masih bersifat sementara. Hal tersebut ingat pada saat dibuat dasar negara dan undang-undang dalam kondisi tergesa-gesa dan secara cepat, sehingga undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara berada dalam pembukaannya. Selain itu, Undang-Undang Dasar dan Pancasila belum mendapatkan kesepakatan yang sifatnya fundamental dan masih perlu pemataanan agar memenuhi keinginan segenap pihak dari berbagai unsur komponen bangsa yang terdiri dalam masyarakat, golongan, agama, dan tertentu. Undang-Undang 1945 telah mengalami perubahan 4 kali. Nah, yang pertama itu adalah periode berlakunya Undang-Undang 45 pada tanggal 14 Agustus 45 hingga 27 Desember 1999. Nah, pada 1945 hingga 1950, Undang-Undang 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor X pada 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada Komite Nasional Indonesia yang Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk pada
pertama dibentuk kabinet semi presidensial atau semi parlementer. Yang pertama sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap 1945. Kedua, periode berlakunya Konstitusi RIS 1949 yaitu pada tanggal 27 Desember 49 hingga 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem parlementer Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalam terdiri dari negara-negara yang masing-masing memiliki kelautan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Hal ini merupakan perubahan Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang ketiga adalah periode Undang-Undang Dasar sementara 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Pada periode Undang-Undang Dasar 1950 diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini kabinet silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Rakyat Indonesia kemudian sadar bahwa Undang-Undang sementara 1950 tentang sistem demokrasi liberal tidak cocok karena aturan pokok itu mengatur negara, pemerintahan dan sistem pemerintahan Indonesia. Nah, yang keempat, bagaimana menjadi Pancasila sejati. Kita mempunyai banyak berbagai peraturan-peraturan di Indonesia yang dikaitkan dengan Undang-Undang 1945. Biarlah kita memakai pedoman itu untuk memakai kita mengacu pada aturan-aturan yang telah disepakati oleh peraturan. Untuk menjadi Pancasila sejati itu sangat diperlukan adanya dasar-dasar, itu bagaimana antara tertera dalam Pancasila dari sila pertama yang disahkan. Jika kita sudah mengamalkan itu, biarlah kita menjadi generasi yang terbaik bagi Indonesia.